Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 9, bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu diberi kesehatan ya. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka, setidaknya kalian tetap bersemangat untuk mengikuti pembelajaran di rumah dan disiplin waktu sesuai jadwal. Ustazah ingin mengulas yang kemarin dengan videonya sempat terpotong sedikit ya. Ini Ustazah nanti akan melanjutkan dengan subbab kondisi geografis benua Asia dan benua lainnya, kondisi alam dan dinamika kependudukan di dunia. Kemarin Ustazah sudah menerangkan tentang benua di dunia. Ada benua Asia, ada benua Amerika, ada benua Afrika, ada benua Eropa, dan ada benua Australia. Di sini Ustazah akan membahas benua Asia dulu. Di sini benua Asia dan kondisi alam benua Asia. Ustazah memberikan sampel benua Asia ini sebenarnya terdiri dari beberapa negara. Tetapi di sini Ustazah memberikan sampel yaitu hanya 2 negara dulu, yaitu negara Indonesia dan negara Korea Selatan. Negara Indonesia adalah salah satu negara yang berada di benua Asia, yaitu negara yang merupakan tempat tinggal kita sekarang di sini ya. Dan kita berada di Pulau Jawa. Kemudian di Indonesia merupakan daerah pertemuan lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Australia. Di Indonesia terdapat 3 kawasan flora dan fauna serta beriklim tropis. Dan di Indonesia kaya akan sumber daya alam seperti tambang, hutan, pertanian, dan perkebunan. Tambang, sumber daya alam tambang di Indonesia itu sangat terkenal sebagai penghasil tambang untuk bisa diekspor ke luar negeri. Contohnya apa? Seperti batu bara, hasil tambang emas. Ini kalau diolah dengan sebaik-baiknya dan bisa memanfaatkan dengan baik, itu bisa menghasilkan devisa negara yang sangat banyak. Karena harga jual yang nantinya kita jual itu bisa tinggi. Kemudian hasil hutan ini, masih ingat kenapa di Indonesia sangat terkenal, yaitu dengan hasil hutan kayu. Ada kayu jati, kayu rotan, kemudian kayu meranti, dan yang lainnya. Kemudian pertanian, di sini pertanian juga kita juga penghasil pertanian seperti beras, jagung, kedelai, dan Indonesia juga merupakan salah satu negara penghasil jagung yang terbesar di dunia. Kemudian perkebunan juga di Indonesia sangat terkenal dengan perkebunan kelapa sawit yang sekarang berada di daerah Kalimantan, dan juga perkebunan karet yang ada di daerah Sumatera. Ini sangat menghasilkan devisa yang sangat tinggi jika para pengusaha bisa memanfaatkan dan bisa menjual dengan harga tinggi saat melakukan kerjasama dengan luar negeri, yaitu kita bisa mengekspor barang perkebunan yang ada di Indonesia. Karena apa? Harga kelapa sawit itu sangatlah tinggi. Nah, di sini selain perkebunan yang ada di Indonesia, yang dekat saja di daerah kita di Kabupaten Semarang itu ada yang namanya perkebunan cengkeh, ada juga yang namanya perkebunan kelapa juga ada, tetapi tidak sebanyak kelapa sawit yang ada di Kalimantan. Cengkeh itu kalau dijual itu sangat mahal, seperti bisa digunakan untuk produksi rokok. Nah, ini sangat bermanfaat. Nah, maka itu kaya akan sumber daya alam. Dan sebenarnya masih banyak lagi ya, seperti ada pala, ada cengkeh, pala, kemudian
ya hasil perkebunan yang sangat diminati oleh luar negeri. Maka dulu Indonesia itu pernah dijajah oleh orang asing, terutama dari Belanda itu karena hasil perkebunannya di sini ya. Terutama harga cengkeh itu barang cengkeh itu sangat diminati dengan harganya kalau dijual di luar negeri itu sangatlah tinggi. Kemudian yang kedua adalah Korea Selatan. Di sini Korea Selatan terdapat titik tertinggi di halasan dan pegunungan Taeba. Memiliki hutan tropis di sepanjang pantai selatan dan Pulau Jeju. Iklimnya iklim sedang dan di Korea Selatan terdiri dari 4 musim. Kalau di Indonesia hanya 2 musim. Kemudian yang kedua, Ustazah akan membahas tentang kondisi kependudukan di benua Asia. Bisa kita lihat di sini adalah piramida penduduk Asia. Dilihat ya, piramidanya male dan female, laki-laki dan perempuan. Bisa kita lihat di sini. Di sini adalah laki-laki dan di sini adalah perempuan. Jumlah penduduk paling tinggi di Indonesia itu terkenal dengan kepadatan penduduk. Karena apa? Ya tadi angka kelahirannya itu cukup besar. Nah, di sini bisa kita lihat ya, di sini. Nah, ini angka penduduknya tinggi. Keragaman budaya penduduknya sangat tinggi. Sangat kita ketahui bahwa kita terdiri dari berbagai suku, keragaman budayanya juga sangat tinggi, bahasanya juga banyak, walaupun bahasa nasionalnya bahasa Indonesia, tetapi di Indonesia terdiri dari berbagai bahasa tergantung dengan wilayahnya masing-masing. Seperti yang kita tinggali sekarang, kita berada di Semarang, berarti kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa budaya daerah Jawa Tengah. Di Jawa Tengah pun itu banyak, tidak hanya bahasa Jawa saja. Walaupun di Jawa Tengah seperti Brebes, seperti Tegal itu bahasa Jawanya sudah berbeda. Dia sudah istilahnya sudah ngapak-ngapak lah. Ini adalah perbedaan, hanya satu provinsi saja itu sudah mempunyai berbagai keragaman budaya bahasa. Adat istiadat juga sama, cara mereka bermasyarakat, cara mereka melakukan kegiatan itu juga berbeda-beda. Kemudian kegiatan ekonomi penduduk didominasi dengan sektor agraris dan industri. Jelas agraris adalah pertanian, industri adalah seperti perusahaan atau pabrik. Sangat kita ketahui bahwa Semarang itu merupakan sebagian besar juga terdapat kawasan-kawasan industri yang sangat luas. Contohnya saja di daerah kawasan itu berapa puluh pabrik itu yang ada dan itu semua juga mempunyai pekerja dan karyawan. Nah, di sini itu kenapa merupakan salah satu kepadatan penduduk yang ada di Indonesia. Kemudian Ustazah lanjutkan. Yang kedua adalah kondisi alam dan dinamika kependudukan di dunia. Ini Ustazah yang kedua yaitu mengambil contoh benua Amerika dan kondisi alam benua Amerika. Benua Amerika di sini juga berbagai negara, tetapi ini Ustazah juga hanya memberikan 2 sampel yaitu Amerika Serikat dan Chile. Di sini Amerika Serikat memiliki iklim sedang dengan 4 musim. Topografinya sangat beragam seperti pegunungan, gurun, dataran rendah dan gletser. Kenampakan alam yang terkenal di Sungai Mississippi, air terjunnya yang terkenal adalah Niagara, dan ada juga lembah Grand Canyon. Nah, Grand Canyon itu sangat terkenal. Kemudian Chile adalah negara terpanjang dan tersempit di dunia. Dia panjang tetapi sempit, tidak melebar seperti yang ada di peta ini. Beda dengan Amerika Serikat ya, sangat lebar dan sangat luas. Kemudian kenampakan alam yang terkenal yaitu Gurun Atacama. 2/3 bagian utara Chile terkenal di atas lempeng Nazca.
Kemudian perhatikan piramidanya di sini, kondisi kependudukannya.